Halo, hai teman-teman. Selamat siang bagi kita semua. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Pastinya dalam keadaan sehat dong. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan perkuliahan ini. Oke, baik, langsung saja. Dalam kegiatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah pengantar manajemen yang membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi yang beranggotakan Belawati, Raulina Barus, Aurelia Respinka Ginting, Hanima Rosalia, dan Emia Karina. Yang pertama, kami akan membahas pengertian kelompok kerja dan dalam organisasi. Yang kedua, konsep dasar mengenai kelompok kerja. Yang ketiga, kelompok kerja formal dan informal, karakteristik kelompok kerja, mewujudkan kelompok kerja efektif, konflik dalam kelompok kerja, sumber konflik, stimulasi dan pengendalian konflik, komunikasi dalam organisasi, pola komunikasi dalam struktur organisasi, dan yang terakhir, konflik dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok kerja dalam organisasi. Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Konsep dasar mengenai kelompok kerja. Karakteristik kelompok. Pertama, merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Selanjutnya, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Dan yang terakhir, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal. Kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa formal, dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. B. Kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik kelompok kerja. Terdapat 5 tahapan bagaimana sebuah tim kerja terbentuk dan berinteraksi. Kelima tahapan tersebut adalah: yang pertama, tahap pembentukan atau forming, di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok kerja yang terbentuk akan terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota. Masing-masing anggota dari kelompok kerja akan ditentukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua yaitu tahapan penguatan atau storming. Pada tahapan ini, anggota-anggota yang telah menerima tugasnya masing-masing mulai berinteraksi satu sama lainnya. Kadangkala karena disebabkan perbedaan karakteristik individu serta persepsi mengenai pekerjaan mereka masing-masing, termasuk juga pola komunikasi yang dibangun. Pada tahap ini, konflik dalam kelompok kerja dapat terjadi. Yang ketiga yaitu ada tahapan penyesuaian atau norming, merupakan tindak lanjut dari tahap kedua, ketika kelompok kerja telah saling berinteraksi hingga barangkali bisa terjadi konflik. Maka tahapan ini merupakan tahapan di mana keseluruhan anggota secara
almiah ataupun dipaksa harus menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada dan terjadi. Norma yang diyakini bersama sebagai sesuatu yang harus dijalankan, kadangkala menjadi titik temu untuk bisa saling menyesuaikan diri dalam bekerja. Yang keempat, tahapan perwujudan atau performing, di mana hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud dan terlihat. Itu sebabnya tahapan keempat ini dinamakan performing, di mana setiap anggota akan memperlihatkan hasil dari setiap pekerjaannya dan akan dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kesesuaiannya terhadap tujuan dari kelompok kerja. Dan yang terakhir yaitu ada tahap pencarian atau penilaian atau adjourning, di mana masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama kelompok kerja. Pada tahapan ini, anggota akan ada yang merasa puas, kecewa, atau penasaran, tergantung dari tahapan-tahapan sebelumnya. Dapat dikatakan pula bahwa tahapan ini merupakan tahapan anti klimaks dari seluruh rangkaian kerja dari kelompok kerja. Bagaimana sih mewujudkan kelompok kerja yang efektif? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Yang kedua, peran serta pembagian kinerja kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya, struktur tugas ataupun pekerjaannya perlu disusun secara jelas. Yang ketiga, jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang akan dijalankan. Terlalu banyak anggota dapat menyebabkan sebagian anggota menganggur. Terlalu sedikit juga akan menyebabkan beban anggota melebihi kemampuannya. Yang keempat, pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Jika memungkinkan, dirinya tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin formal, namun juga sebagai pemimpin informal. Dan yang kelima, seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia, terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. 6. Norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Dan yang terakhir, jadwal kerja perlu tersusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konflik-konflik dalam kelompok kerja. Yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama. Yang kedua, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Yang ketiga, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. Yang keempat, konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. Yang kelima, konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber konflik. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor.
Di antaranya, yang pertama, faktor komunikasi merupakan faktor yang dapat jadi penyebab konflik ketika para anggota sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. Yang kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Faktor struktur tugas dan struktur organisasi dapat menyebabkan konflik jika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Struktur organisasi dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa tidak cocok untuk berada di suatu bagian dalam organisasi, atau juga bisa berupa adanya upaya untuk meraih satu posisi tertentu maupun berbagai hal lainnya yang terkait dengan posisi atau bagian yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal merupakan faktor yang dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu baik di dalam suatu bagian tertentu maupun antar bagian tertentu dalam organisasi. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Lingkungan yang kurang ventilasi atau panas hingga penataan antar bagian yang tidak sesuai dengan keinginan para pekerja dapat menjadi contoh faktor lingkungan yang bisa memicu terjadinya konflik. Stimulasi dan pengendalian konflik. Dua pendekatan ini merupakan sebagian upaya untuk menjadikan konflik sesuatu yang dapat diterima secara alamiah. Namun, tetap harus diwaspadai agar konflik yang terjadi dapat diarahkan kepada pencapai kinerja organisasi yang lebih baik. 1. Stimulasi konflik. 2. Pengendalian konflik. Stimulasi konflik. Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Di antara program yang dapat dijalankan adalah memposisikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ke dalam suatu situasi di mana mereka terlibat dalam sebuah persaingan positif yang akan meningkatkan kinerja mereka sekaligus juga organisasi. Memasukkan faktor persaingan ini dapat dilakukan dengan tawaran kompensasi tertentu sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan benar-benar melakukan persaingan antar mereka. Tawaran kompensasi tersebut dapat berupa pemberian bonus, insentif, dan pembentuk kompensasi lainnya. Selain memperkenalkan persaingan ke dalam pihak-pihak yang terlibat konflik, stimulasi konflik dapat juga dilakukan dengan jalan memasukkan pihak ketiga di antara pihak-pihak yang terlibat konflik agar konflik tersebut dapat diminimalkan dengan kehadiran pihak ketiga tersebut. Yang kedua, pengendalian konflik. Selain memberikan stimulasi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Konflik yang disebabkan oleh adanya masalah dalam penggunaan sumber daya sebagaimana diterangkan dalam sumber konflik di atas. Katakanlah dari sisi fasilitas yang dirasakan dan digunakan oleh anggota organisasi diharapkan bisa diselesaikan melalui program perluasan penggunaan sumber daya organisasi tersebut. Selain itu pula, di antara upaya atau program yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi.
Hal ini akan menyebabkan konflik yang terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi atau kejelasan struktur pekerjaan misalnya, dapat diselesaikan dengan baik melalui koordinasi yang intensif. Banyak konflik terjadi bukan disebabkan orang-orang yang ada di dalam organisasi tidak andal, melainkan karena kurangnya koordinasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan cara untuk memudahkan manajemen, akan tetapi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan menjadi bagian yang pokok dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh manajer. Ada yang mengatakan bahwa 2/3 waktu manajer terpakai untuk berkomunikasi, memberikan informasi penuh kepada rekan-rekan kerjanya, dan mendapatkan saling pengertian merupakan hal-hal yang penting sekali, sehingga ada beberapa pihak yang menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah komunikasi. Akan tetapi, sesungguhnya berkomunikasi hanya merupakan bagian dari manajemen. Berkomunikasi mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar mengatakan atau menuliskan sesuatu. Di dalamnya juga tercakup suatu pengertian. Tidak akan ada komunikasi apabila Anda tidak dapat dimengerti, dan kekurangan tersebut merupakan penghalang utama dalam berkomunikasi. Selanjutnya, pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasikan bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi, atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi yang lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun jika kita perhatikan secara seksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik dan tepat. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Jika kami ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami.